Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberontakan petani Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada tahun 1850, 1888, dan 1926. Perlawanan yang paling besar adalah pemberontakan petani Banten pada tanggal 9 Juli 1888 atau yang disebut dengan pemberontakan Geger Cilegon 1888. Antara tahun 1882 dan 1884, rakyat Serang dan Anyer telah ditimpa dua malapetaka, yaitu kelaparan dan penyakit sampar atau pes yang disebabkan oleh binatang ternak. Hal itu disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan munculnya wabah pes atau penyakit sampar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial menginstruksikan untuk membunuh semua ternak, termasuk binatang yang tidak terkena penyakit. Akibatnya muncul kebencian rakyat terhadap pemerintah Belanda yang dianggap telah melakukan kekejian dan sewenang-wenangan. Sebab bagi petani, binatang ternak juga dianggap sebagai teman yang membantu pekerjaan mereka di sawah. Karena jumlahnya sangat banyak, tidak semua ternak dapat dikubur, sehingga bangkainya ditemukan di mana-mana dan mengundang penyakit baru bagi rakyat. Akhirnya sebanyak 120.000 orang lebih tercatat telah terkena penyakit dan 40.000 diantaranya meninggal dunia. Rakyat pun semakin sengsara saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 dan menimbulkan gelombang laut setinggi 30 meter. Gelombang yang menghancurkan wilayah Anyer, Merak, dan Caringin tersebut merenggut kurang lebih 22.000 jiwa. Musibah yang datang bertubi-tubi masih diperburuk oleh pemerintah kolonial yang melaksanakan sistem perbajakan yang baru. Berbagai pajak dikenakan kepada penduduk, yaitu pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu, pajak pasar, dan pajak jiwa, yang mana besarnya di luar kemampuan penduduk. Ditambah lagi kecurangan pegawai pemungut pajak membuat rakyat semakin resah dan membenci penjajah kolonial. Akibat penderitaan tersebut, rakyat yang percaya tahayul mulai memberi sesajen di pohon kepuh besar yang dikeramatkan supaya permohonan mereka untuk memusnahkan segala macam bencana dapat terkabul. Seorang ulama bernama Haji Wasid yang tidak ingin membiarkan kemusyrikan kemudian menebang pohon tersebut. Akibatnya Haji Wasid dibawa ke pengadilan kolonial pada tanggal 18 November 1887 dan didenda karena melanggar hak orang lain. Murid dan pengikut Haji Wasid semakin tersinggung saat mengetahui minara musolah di Jombang tengah dirobohkan. Murid dan pengikut Haji Wasid semakin tersinggung saat mengetahui minara musolah di Jombang Tengah dirobohkan atas perintah asisten Residen Goebel. Residen menganggap minara yang dipakai untuk mengalunkan azan mengganggu ketenangan masyarakat. Faktor-faktor ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik, dan budaya inilah yang menyulut api perlawanan Geger Cilegon 1888. Sejak bulan Februari hingga April 1888, para ulama dari Serang, Banten, dan Tangerang mulai mengadakan pertemuan. Mereka adalah Haji Marzuki, Haji Asnagari, Haji Ishak, Haji Wasid, dan Haji Ismail. Pertemuan tersebut membahas mengenai ketersediaan alat persenjataan, pembagian tugas, penggerak pengikut, serta pelatihan. Kemudian pada tanggal 7 Juli 1888 diadakan pertemuan para kiai untuk persiapan terakhir pemberontakan di rumah Haji Akhia di Jombang Wetan.
Para kiai yang hadir adalah Haji Sais, Haji Sapiuddin, Haji Madani, Haji Halim, Haji Mahmud, Haji Ishak, Haji Muhammad Arsyad, dan Haji Tubagus Kusen. Agar Belanda tidak curiga, pertemuan tersebut dilaksanakan pada suatu kenduri besar. Kemudian setelah lewat tengah malam, para kiai tersebut menghadiri pertemuan kedua di rumah Haji Ishak dan bertemu dengan Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Mereka memastikan bahwa pemberontakan akan dimulai pada 9 Juli 1888. Keesokan harinya, Haji Wasid dan Haji Ismail menemui murid-muridnya, sementara utusan-utusan yang lain dikirim ke berbagai daerah untuk mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyer. Pada 8 Juli 1888 diadakan arak-arakan sambil meneriakkan takbir dan qosidahan dari Jombang Wetan ke rumah Haji Tubagus Kusen penghulu Cilegon. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa pedang serta tombak. Pada malam harinya, mereka dipimpin oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail menuju Saneja yang dijadikan sebagai pusat penyerangan. Kemudian pada Senin malam 9 Juli 1888, serangan umum terhadap para pejabat pemerintah kolonial di Cilegon dimulai. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman memimpin serangan dari arah selatan, sementara Haji Wasid, Haji Usman, Haji Abdul Ghani, dan Haji Nuriman menyerang dari utara. Pasukan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Ada yang menyerbu penjara untuk membebaskan para tahanan, ada yang menyerbu kepatihan, dan ada yang menyerang rumah asisten residen. Dalam keadaan yang sangat kacau tersebut, beberapa orang yang tidak disenangi rakyat berhasil ditumpas. Mereka adalah Henry François Dumas, juru tulis asisten residen, Raden Purwadiningrat, ajudan kolektor, Johann Hendrik Huber, dan Ulri Bacet. Kekacauan ini tidak dapat diatasi oleh kolonial Belanda dan Cilegon dapat dikuasai oleh para pemberontak. Namun, seorang pembantu rumah tangga Goebbels berhasil melarikan diri ke Serang dan melaporkan kejadian itu. Menanggapi hal itu, Letnan 1 Barthelmy berangkat ke Cilegon bersama 40 serdadu untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, Haji Wasid sebagai pemimpin pemberontakan dihukum gantung, sedangkan 94 pemimpin perlawanan lainnya diasingkan. Itulah sejarah geger Cilegon 1888. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.